Majulah, bina aman, majulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa lagi dengan Pak Huda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semuanya, kalian semuanya selalu sehat, selamat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita buka pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar tentang inti ibadah sholat. Kalau udah yakin anak-anak sudah melaksanakan sholat ya, agar semakin kita mantap, semakin yakin, maka kita akan coba pelajari, kita pahami makna-makna yang terkandung dalam makna dari inti dari ibadah sholat ini. Sehingga setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak akan semakin memahami ya, inti ibadah sholat ya. Kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan, perlu kita pahami bersama, apa itu arti sholat itu? Apa itu pengertian sholat? Secara bahasa, sholat artinya adalah doa. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan mengucapkan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Sampai di sini anak-anak paham kan? Jadi sholat secara bahasa adalah intinya doa. Nah, mengapa sholat itu penting sekali anak-anak? Sehingga sampai-sampai kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap harus melaksanakan sholat. Baik sehat ataupun sakit, sholat tidak boleh ditinggalkan. Bahkan ketika sakit pun tidak bisa berdiri, bisa duduk. Tidak bisa duduk, bisa berbaring. Bahkan ketika tidak bisa bergerak pun, kita bisa melaksanakan sholat dengan isyarat mata dan seterusnya. Selama kita masih hidup, maka sholat tidak boleh kita tinggalkan. Mengapa ya? Yang pertama ini ya, karena sholat adalah sarana kita untuk mengingat Allah. Sebagaimana dalam surah Toha ayat 14 ini ya, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang benar selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Anak-anak, kita melaksanakan sholat untuk mengingat Allah. Siapakah Allah? Tentu kita paham Allah adalah Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Jadi sholat ini untuk mengingat Allah, bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang memberikan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini. Bahkan kita ada ini pun atas pemberian Allah. Anak bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, bisa bergerak. Siapa yang menggerakkan saraf-saraf dalam tubuh kita ini? Kalau bukan Allah. Siapa yang menggerakkan jantung setiap detik, setiap waktu berdetak? Apakah orang-orang sekitar kalian bisa menggerakkannya? Apakah orang tua kalian, guru kalian bisa menggerakkan? Tidak bisa, karena Allah yang menggerakkan jantung itu. Maka itu adalah sarana kita untuk mengingat Allah ya, bahwasanya Allah lah yang menjadikan kita hidup ini ya. Termasuk Allah yang memberikan berbagai macam rezeki ya. Anak-anak bisa bernafas ya. Siapa yang menyediakan oksigen itu kepada kita? Anak-anak melihat di sekitar kita, matahari bersinar. Siapa yang menyalakan lampu besar berupa matahari itu? Siapa yang menyediakan berbagai macam air, minuman, makanan dalam kehidupan ini? Tentu semua adalah Allah. Allah adalah zat yang maha baik kepada makhluk-makhluknya. Tentu sebagai rasa syukur kita kepada Allah, tentu adalah salah satunya dalam melaksanakan sholat ya, untuk mengingat Allah, zat yang benar-benar harus kita sembah, kita agungkan, kita besarkan, yaitu Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Yang kedua, kenapa sholat itu penting anak-anak? Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Sebagai memang karena sholat
bukan sekedar kewajiban, namun juga selain dia sebagai kebutuhan, maka pada dasarnya memang Allah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Walaupun sebetulnya seluruh penduduk bumi itu melaksanakan sholat, itu juga tidak akan berpengaruh, akan menambah kerajaannya Allah. Bahkan seluruh penduduk bumi pun tidak mau melaksanakan sholat, itu juga tidak akan mengurangi kerajaannya Allah, tidak akan mengurangi kekuasaannya Allah. Tapi Allah ingin hamba-hambanya agar mendapatkan kebaikan, maka dia perintahkan sholat itu. Maka itu adalah kewajiban dan juga kebutuhan kita ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 43 ini. Jadi Allah perintahkan langsung kepada kita untuk melaksanakan sholat supaya apa? Demi kebaikan kita tentunya. Nah, kenapa juga sholat itu penting sekali anak-anak? Sholat adalah ibarat tiang di dalam agama Islam ini. Anak-anak lihat gambar kemah ini. Ketika kemah ini tidak ada tiang penyangganya, maka pasti kemah ini akan roboh ya. Seperti itulah sholat 5 waktu itu. Dalam Islam ibarat tiang penopang dari kemah ini. Kalau tidak ada tiang ini, maka kemah ini akan roboh. Begitu pula ketika sholat itu tidak kita tegakkan, sama halnya kita merobohkan sendi-sendi keislaman atau agama Islam dalam diri kita. Itu salah satu cara untuk menjaga agama adalah melaksanakan sholat kita ini. Sebagaimana dalam hadis ini ya, dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, Rasul amri al-Islam wa amuduhu as-sholah. Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Jadi sholat adalah tiang penopang dalam Islam ini. Nah, sholat sangat penting sekali. Selain dia merupakan tiang penopang dalam Islam, dia termasuk juga bagian dari rukun Islam. Maka kita meyakini ini adalah bagian dari syariat ya, yang harus kita yakini kebenarannya dan juga kita laksanakan ya. Sebagaimana dalam hadis ini ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak, yang benar untuk disembah ibadah kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuk rukun Islam. Kemudian sholat termasuk amalan yang pertama kali nanti akan dihisab. Sebagaimana dalam hadis ini ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dan sholat wajibnya, dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Nah ini amalan yang pertama kali akan dihisab. Nah sekarang tentang waktu ya, kapan waktu sholat itu? Jadi waktu sholat itu sudah ditentukan ya. Sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 ini, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman ya. Jadi kita sudah mengikuti waktu yang sudah ditentukan itu ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya semua ada waktu-waktunya. Kita ikuti ya. Tidak boleh melaksanakan sholat subuh di waktu duhur, melaksanakan sholat duhur di waktu maghrib, melaksanakan sholat maghrib di waktu subuh dan seterusnya ya. Kecuali memang ada rukhsah ya, atau keringanan orang yang bepergian ya, itu boleh mengqashar atau menjamak sholat ya. Atau ada uzur tertentu ya. Nah, itu waktu-waktu yang harus kita penuhi ya, 5 waktu ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya semua ada waktu-waktunya. Nah kita ikuti waktu-waktu itu untuk melaksanakan sholat. Nah anak-anakku semuanya, sholat adalah diantaranya berisi tentang doa, harapan dan juga permohonan taubat. Untuk itu sholat ini akan banyak
sekali memiliki manfaat besar bagi kehidupannya. Di antaranya adalah akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang melaksanakan sholat, dia akan terhindar, akan kebersihan dalam diri dan jiwanya dari segala perbuatan keji dan munkar. Selama sholatnya dilakukan dengan baik dan benar ya. Sebagaimana dalam ayat ini ya, surah Al-Ankabut ayat 45 ini. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar ya. Jadi kalau ada orang-orang yang dia suka mencuri, suka minum-minuman keras, maka ketika dia mau melaksanakan sholat, maka insya Allah itu akan bisa dihindari ya. Maka orang yang sholat insya Allah akan dihindarkan dari segala perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar ya, berbuat jahat, bermaksiat dan seterusnya ya. Nah, dia akan ingat kepada Allah ya. Sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang munkar atau perbuatan yang jelek-jelek tadi itu. Nah, selain itu manfaat lain dari sholat adalah orang yang rajin sholat, selain bersih dalam dirinya, hilang dalam dirinya, terhindar dari dalam dirinya keburukan berbuat, maka akan menjadi baik hidupnya. Apa di antara manfaat lainnya itu adalah akan menjadi anak yang disiplin ya. Disiplin, nah, dia mengikuti aturan karena sholat itu ada aturannya. Dari takbiratul ihram sampai salam, ada aturan waktunya. Kalau kita mengikuti itu dengan benar, sebelum sholat ada tata caranya, maka kita akan terlatih biasa disiplin mengikuti aturan. Yang kedua akan menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Sholat ada waktu-waktunya. Maka terbiasa sholat dengan tepat waktu, dengan benar, akan melatih kita menghormati waktu dan tidak suka terlambat. Kemudian akan mudah berkonsentrasi mengerjakan pekerjaan. Karena kita akan diberikan terbiasa melaksanakan sholat, sehingga kita akan mudah khusyuk, konsentrasi ya. Misalkan sholatnya dilaksanakan dengan benar dan khusyuk tadi. Yang terakhir akan merasakan hidup tenang ya, orang yang sholatnya dengan benar itu. Jadi antara manfaat-manfaat lain dari ibadah sholat. Nah, anak-anakku, di dalam Islam ini orang Islam punya kewajiban menjalankan sholat bagi yang sudah akil balik ya, sudah akil dan sudah balik ya. Bagi yang belum balik ya, tapi sudah mulai berumur 7 tahun, ibadah sholat seharusnya sudah mulai dibiasakan ya. Maka orang tua disarankan untuk menyuruh putra putrinya melaksanakan sholat ketika anak sudah mulai berumur 7 tahun ya. Jadi, supaya apa? Supaya anak terbiasa ya. Maka di dalam hadis ini ya, muru auladakum bisolah wahub abna'u sab'i sinina, perintahkan anak kalian untuk sholat saat mereka berumur 7 tahun ya. Maka anak-anak sekarang umurnya berapa? Tentu sudah lebih ya. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang apalagi sudah 10 ya. Maka umur 7 tahun dibiasakan, dilatih ya, melaksanakan sholat 5 waktu ya. Ya pelan-pelan, misalkan anak-anak bisa 5 waktu, alhamdulillah. Kalau belum bisa, terus dilatih terus ya. Mungkin itu anak-anak ya. Semoga penjelasan ini anak-anak bisa memahaminya, sehingga anak-anak semakin yakin, semakin memahami makna dari ibadah sholat, semakin yakin sehingga bisa melaksanakan sholat dengan penuh konsentrasi, dengan penuh kesungguhan ya. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.